Akhirnya, sekitar pukul 4 subuh, kami tiba di Kampung 165. Saat turun dari motor, udara dingin langsung menyambut, menusuk kulit tapi menyegarkan. Suasana masih sangat sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang menyapu dedaunan. Menikmati udara bersih yang sudah lama tidak kami rasakan di Jakarta. Perjalanan dimulai dari Jakarta tepat pukul 11 malam. Saat sebagian besar orang sudah mulai terlelap, kami justru baru bersiap-siap untuk memulai petualangan malam menuju Kampung 165. Tanpa sadar, rasa lelah di perjalanan tergantikan oleh rasa syukur dan kekaguman atas ketenangan tempat ini. Di momen itu, aku merasa seperti benar-benar lepas dari hiruk-pikuk kota. Hanya ada kami, alam, dan ketenangan. Rasanya semua capek di perjalanan langsung terbayar lunas saat menyaksikan tempat yang begitu tenang seperti ini. Inilah kenapa meskipun harus menempuh 5 jam perjalanan malam, datang ke Kampung 165 selalu terasa sepadan. Begitu kami tiba di Kampung 165 sekitar pukul 4 subuh setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam dari Jakarta, kami tidak langsung beristirahat, tapi justru langsung bergerak menyiapkan segala perlengkapan yang sudah kami bawa dari rumah. Kabut masih menggantung di sekitar area kampung, dan embun menempel di dedaunan serta permukaan meja bambu tempat kami mulai menyusun perlengkapan masak. Tanpa banyak bicara, masing-masing dari kami sudah tahu tugasnya. Ada yang langsung mengambil kompor portabel dan mulai menyusunnya di atas permukaan datar. Ada juga yang mengeluarkan peralatan untuk memanggang seperti arang, pemanggang lipat, penjepit besi, serta kipas tangan seadanya untuk nanti menghidupkan bara api. Sementara itu, aku sendiri langsung mengambil air yang sudah kami persiapkan dari rumah, lalu memanaskan air tambahan di panci agar cukup untuk membuat kopi dan teh untuk semua. Rasanya di tengah suhu dingin, tidak ada yang lebih kami butuhkan selain secangkir kopi hitam hangat yang bisa sedikit membangkitkan energi dan mengusir rasa kantuk yang masih menggantung di kepala. Sambil menunggu air mendidih, kami sesekali menggosok tangan, menghembuskan napas yang langsung berubah jadi uap putih, sambil tertawa kecil. Beberapa dari kami duduk melingkar, dan begitu air panas siap, langsung menyeduh kopi sachet yang memang jadi andalan setiap perjalanan camping atau masak di alam. Aroma kopi yang mengepul di udara dingin sungguh menenangkan, menambah rasa nyaman di tengah kesunyian dan ketenangan pagi itu. Setelah badan terasa sedikit hangat, kami pun mulai melanjutkan aktivitas berikutnya, yaitu menyiapkan bahan utama yang akan kami olah hari itu, daging. Kami membawa beberapa jenis daging dari rumah, dikemas rapi dalam cooler box dengan es batu agar tetap segar selama perjalanan. Ada daging ayam yang sudah dipotong-potong dan dibumbui secara sederhana agar lebih mudah dimasak, serta daging B2,
yang juga sudah kami marinasi semalaman sebelumnya dengan bumbu khas agar meresap sempurna sampai ke dalam. Semua daging itu kini kami keluarkan satu persatu. Lalu kami bersihkan lagi menggunakan air bersih yang kami bawa dalam jerigen khusus. Suasana mulai terasa lebih hidup saat kami semua fokus membersihkan dan menyiapkan daging. Ada yang mengiris, ada yang menusuk ketusukan sate, ada pula yang menyiapkan alas dan tempat memanggang. Tawa dan candaan mulai terdengar, membaur dengan suara burung-burung hutan yang mulai berkicau seiring datangnya cahaya pagi. Tak lama kemudian, langit mulai berubah warna menjadi jingga pucat. Matahari mulai menampakkan diri dari balik perbukitan, memberi cahaya hangat yang sangat kami syukuri. Tapi kami tahu, keseruan baru saja dimulai. Bara api mulai kami siapkan, arang disusun rapi di dalam pemanggang, dan satu orang bertugas menyalakan api dengan korek serta sedikit kertas bekas untuk membantu pembakaran. Momen itu selalu jadi bagian paling seru, karena butuh kerjasama dan kesabaran supaya bara bisa menyala merata. Sambil kipas-kipas, kami membagi tugas lagi. Ada yang mengolesi daging dengan bumbu tambahan seperti kecap manis, margarin, sambal oles, atau bumbu racikan sendiri. Ada yang menyusun daging di atas panggangan, dan tentu saja ada yang bertugas mengawasi agar daging tidak gosong dan matang sempurna. Asap mulai mengepul ke udara pagi. Aroma daging yang mulai terbakar langsung membuat perut keroncongan meski jam baru menunjukkan pukul 5. Kami bahkan belum sarapan, tapi godaan aroma itu membuat semua semangat. Saat potongan pertama mulai matang, langsung kami cicipi di tempat, panas-panas, masih ngebul, dimakan pakai tangan karena tidak sabar. Rasanya luar biasa, bumbu yang meresap, daging yang juicy, dan sensasi makan di alam terbuka dengan udara segar jadi kombinasi yang sulit dilupakan. Kami terus memanggang, bergiliran agar semua kebagian waktu untuk istirahat sebentar, membuat teh hangat lagi, atau sekadar mengambil foto dan video untuk mengabadikan momen. Namun, sebelum sampai ke proses memanggang yang sesungguhnya, momen persiapannya pun penuh cerita yang tidak kalah menarik. Saat kami selesai membersihkan dan memarinasi ulang daging yang dibawa, terutama ayam dan B2 yang sudah mulai sedikit mencair dari dinginnya cooler box, kami mulai menyusun alat-alat panggangan dengan penuh semangat. Kompor arang lipat kami keluarkan lebih dulu, lalu kami susun arang di dalam wadah logamnya. Tapi ternyata arang yang kami bawa masih agak lembab karena tertutup plastik yang bocor, jadi kami butuh usaha ekstra untuk menyalakannya. Salah satu dari kami langsung mengambil kertas bekas, tisu, dan serpihan kardus untuk dijadikan starter api. Kami membentuk semacam gundukan kecil dari kertas itu, lalu meletakkannya di bagian bawah tumpukan arang. Seseorang menyalakan korek api, dan semua langsung mengerubungi dengan rasa penasaran dan antusias tinggi seperti anak kecil sedang membuat eksperimen. Api menyala sebentar, lalu padam. Kami ulangi lagi, kali ini dengan bantuan minyak goreng yang diteteskan sedikit ke kertas agar bisa terbakar lebih lama. Upaya ini berhasil. Api mulai menyambar dan menjalar ke arang, mengeluarkan suara berderak kecil dan asap tipis yang perlahan mengepul ke udara pagi yang masih lembab. Salah satu teman kami sigap mengambil kipas tangan dari plastik, lalu mulai mengipas arang dengan penuh semangat agar apinya cepat membesar. Beberapa dari kami bahkan mengangkat kardus bekas tempat makanan dan menggunakannya sebagai kipas besar dadakan. Semua berkontribusi sesuai gaya masing-masing. Ada yang berdiri sambil terus mengipasi arang dengan napas pendek karena lelah, ada yang jongkok dekat panggangan sambil memastikan arang menyala merata, dan ada pula yang duduk santai sambil merekam semua kekacauan terorganisir itu dengan kamera. Kami semua tertawa ketika asap mulai mengepul deras ke wajah kami sendiri, membuat mata perih dan berkaca-kaca. Tapi itu justru jadi bagian dari keseruan yang tak bisa direkayasa. Sementara bara mulai menyala stabil, kami menyiapkan tusukan sate dari bambu, menusuk potongan daging ayam satu persatu, lalu B2 yang sudah kami lumuri dengan bumbu merah pekat khas sambal oles. Ada juga potongan daging tanpa tusukan yang kami rencanakan untuk dipanggang langsung di atas kawat besi. Kami olesi bagian atasnya dengan campuran margarin dan kecap manis agar hasilnya mengkilap dan tidak mudah kering.
Bau bumbu yang mulai terkena hawa panas langsung tercium semerbak, membuat kami tidak sabar untuk segera mencicipinya. Tapi sebelum mulai memanggang, kami menyusun panggangan dengan hati-hati agar semua daging bisa mendapatkan panas yang merata. Beberapa bagian panggangan kami atur agak tinggi untuk daging yang butuh waktu lebih lama, dan bagian tengah yang paling panas kami siapkan untuk potongan yang lebih tipis dan cepat matang. Teman kami ada yang menyarankan untuk menaruh alas di bagian bawah kawat agar daging tidak lengket dan juga memberi aroma khas, dan untungnya kami memang sempat membeli alas di perjalanan menuju ke sini. Ketika semua sudah siap, bara menyala merata, daging sudah ditusuk rapi, bumbu sudah dioles sempurna, dan alat penjepit sudah di tangan. Kami berdiri melingkari panggangan seperti sedang melakukan ritual pagi. Ada keheningan singkat sebelum potongan daging pertama kami letakkan di atas bara. Dan begitu suara "ces" terdengar, kami semua bersorak kecil. Prosesnya resmi dimulai. Asap mengepul, daging perlahan berubah warna, dan aroma yang luar biasa mulai menguar ke seluruh area tempat kami berkumpul. Rasanya seperti pesta kecil yang hanya kami yang tahu, di tengah alam yang tenang, jauh dari keramaian kota. Dan pada momen itu, kami tahu, semua lelah, ngantuk, dan dingin dini hari tadi benar-benar sepadan. Ada yang membuat teh hangat lagi, atau sekadar mengambil foto dan video untuk mengabadikan momen. Beberapa teman bahkan sudah mulai menyiapkan nasi liwet sederhana di rice cooker portable yang kami bawa, agar nanti bisa makan lengkap sambil duduk bersama di atas tikar. Saat itu, suasana kampung 165 benar-benar terasa seperti tempat yang jauh dari segala hiruk-pikuk kota. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada kebisingan, hanya obrolan kami, suara api yang menyala, bunyi daging yang mendesi saat menyentuh panggangan, dan alam yang menemani kami. Meskipun awalnya kami datang dini hari dengan kondisi masih mengantuk dan badan pegal setelah duduk lama di motor, semua itu langsung sirna saat kegiatan memasak dimulai. Kami benar-benar menikmati setiap prosesnya, dari menyiapkan peralatan, membuat kopi untuk menghangatkan badan, mencuci daging, hingga memanggang bersama-sama. Dan di tengah momen sederhana itu, kami saling menyadari bahwa kebahagiaan ternyata bisa datang dari hal-hal kecil yang dilakukan bersama orang-orang terdekat, di tempat yang penuh ketenangan, dan di waktu yang terasa seperti milik kami sendiri. Hari masih pagi, tapi rasanya hidup sudah begitu penuh. Beberapa dari kami berdiri dekat pemanggang, mata fokus memerhatikan setiap perubahan warna daging, dari merah gelap ke coklat keemasan, lalu muncul titik-titik karamelisasi di permukaan, menandakan bumbu mulai mengering dan membentuk lapisan renyah yang mengunci rasa di dalamnya.
Seorang teman mengoleskan kembali bumbu oles ke permukaan B2 dengan kuas kecil, campuran dari sisa marinasi yang ditambah sedikit margarin agar lebih mengkilap dan tidak kering. Setiap kali bumbu dioles, langsung disambut semburan asap dan letupan kecil dari lelehan lemak yang jatuh ke bara. Wangi gurih dan manis membumbung ke udara, membuat siapapun yang berdiri di dekatnya susah menahan diri untuk tidak comot langsung dari panggangan. Tapi kami tahan, setidaknya sampai satu batch matang merata. Kami menggunakan penjepit besi untuk membalik daging perlahan, memastikan tiap sisi mendapat panas yang sama. Ada potongan yang lebih tipis dan cepat matang, ada juga bagian yang lebih tebal dan butuh waktu lebih lama agar bagian dalamnya benar-benar matang dan empuk. Saat membalik salah satu potongan besar, lemak meleleh ke samping, menetes ke arang dan menghasilkan semburan api kecil yang membuat kami semua spontan mundur setengah langkah sambil tertawa karena kaget. Tapi itu bagian dari sensasinya. Memanggang B2 bukan sekadar memasak, tapi pengalaman penuh aroma, suara, dan sedikit drama. Kami mulai mengeluarkan potongan yang sudah matang dari panggangan, meletakkannya di atas daun pisang agar tetap panas sambil menunggu yang lain menyusul. Daging yang sudah matang tampak mengkilap, sedikit gosong di bagian pinggir, bagian favorit semua orang karena teksturnya renyah dan rasanya sedikit pahit gurih. Saat potongan pertama akhirnya dipotong dan dibagikan, tidak ada yang sabar menunggu sendok. Semua ambil dengan tangan, meniup sedikit karena panas, lalu langsung masuk ke mulut. Suap pertama itu adalah ledakan rasa. Bumbunya meresap sampai ke dalam, dagingnya empuk, lemaknya meleleh, dan ada sensasi sedikit manis, asin, gurih, pedas, dan aroma bakaran yang semuanya bercampur sempurna. Kami saling pandang dan langsung mengangguk puas, ini baru namanya panggangan berhasil. Seorang teman yang awalnya ragu mencoba B2 pun akhirnya menyerah, mencicipi sepotong kecil, dan tak lama kemudian ikut ambil bagian lagi. Ini si gila, katanya sambil nyengir dan langsung ambil nasi dari kotak. Sambil memanggang batch berikutnya, kami berdiri melingkar, masing-masing memegang piring atau daun pisang dengan potongan B2 panas, sesekali mencocol ke sambal bawang dan sambal kecap yang sudah disiapkan. Beberapa juga menaburkan irisan daun kemangi dan potongan tomat segar di atasnya untuk menambah rasa segar dan seimbang dengan lemaknya. Tak ada meja resmi, tak ada plating cantik, semuanya ala kadarnya, tapi justru disitulah nikmatnya. Seseorang membuka minuman dingin dari cooler box, dan suasana pun berubah jadi semacam pesta kecil di tengah pagi hari yang cerah. Kami mulai cerita-cerita, mengenang perjalanan semalam, bahas rencana jalan-jalan keliling kampung, sambil tangan tetap sibuk membolak-balik panggangan, memastikan tidak ada potongan yang gosong. Beberapa anak-anak warga lokal yang lewat ikut menghampiri dan kami tawarkan daging panggang. Mereka menerima dengan sopan dan malu-malu, lalu tersenyum senang saat mencicipinya. Interaksi itu menambah kehangatan suasana, seolah batas antara kami dan lingkungan sekitar hilang begitu saja. Ketika semua daging akhirnya selesai dipanggang dan hanya tersisa arang yang mulai meredup, kami duduk bersandar di bel-bel bambu, perut kenyang, mulut berminyak tapi bahagia. Seseorang berinisiatif menutup pemanggang dengan air agar arang padam sempurna dan tidak membahayakan, sementara yang lain mulai membereskan sisa-sisa bahan, mencuci alat di sungai kecil, dan menyapu area sekitar. Tapi rasa dari daging panggang itu masih melekat di lidah, campuran bumbu dan bara yang tidak mungkin ditiru di dapur rumah. Ini bukan sekadar soal rasa, tapi pengalaman yang membekas. Dari persiapan, nyalain arang, oles-oles bumbu, hingga makan sambil berdiri, sambil ngobrol, sambil tertawa. Saat itu, kami semua merasa seolah waktu melambat. Kami tidak sedang liburan mewah, tapi sedang menikmati sesuatu yang lebih dalam, kebersamaan yang jujur, suasana yang sederhana, dan kenangan yang akan terus kami ceritakan ke siapapun yang bertanya, apa momen paling seru waktu di Kampung 165? Apa nih ya?
Setelah beberapa potong daging matang sempurna, bagian luarnya sudah mengkilap kecoklatan dengan bumbu yang sedikit caramelized dan aromanya menggoda luar biasa. Kami memutuskan untuk mulai mencicipi sambil sisanya terus dipanggang. Kami menggelar tikar di atas tanah yang masih lembab oleh embun, lalu menyusun makanan yang sudah jadi di atas wadah-wadah sederhana, piring plastik, talenan kayu sebagai alas alami. Teman kami yang lain membagikan nasi hangat dari Rice Cooker Portable yang akhirnya siap, dan aroma liwet bercampur daun salam dan serai langsung memenuhi area kami berkumpul. Setiap orang mengambil posisi duduk melingkar, membentuk semacam lingkaran kecil di tengah kabut pagi yang mulai mengangkat. Daging ayam yang masih mengepul kami potong kecil-kecil, lalu disajikan di tengah tikar, di samping sambal kecap yang dibuat dadakan dari irisan cabai rawit, bawang merah, dan jeruk limau yang kami bawa dari rumah. B2 juga tak kalah menggoda. Warnanya merah bata, dengan tepiannya sedikit gosong, persis seperti yang kami inginkan. Semua menyantap dengan lahap, tanpa banyak basa-basi. Makan dengan tangan, langsung dari alasnya, sambil duduk lesehan. Rasanya jauh lebih nikmat daripada di restoran manapun. Setiap gigitan terasa penuh cita rasa, gurihnya bumbu, lembutnya daging, dan rasa hangat dari nasi dan kopi yang masih tersisa. Di sela-sela makan, obrolan pun makin ramai. Ada yang cerita soal perjalanan tadi malam, ada yang membahas rencana mau kemana setelah ini, dan ada pula yang hanya menikmati makanan dalam diam, sesekali tersenyum puas. Seseorang memutar musik akustik pelan dari speaker Bluetooth kecil, menambah suasana santai dan hangat. Kami tertawa saat ada teman yang kepedasan karena sambalnya terlalu banyak, atau saat nasi liwet hampir tumpah karena diserbu dari segala arah. Tapi momen itu justru jadi kenangan paling berharga. Sederhana, jujur, dan terasa begitu dekat. Tak ada sinyal kuat di tempat ini, dan anehnya kami semua justru merasa lebih bebas. Tidak ada notifikasi, tidak ada distraksi, hanya kami dan alam. Makan bersama di tengah udara segar, dengan rasa syukur yang diam-diam menyelimuti setiap hati, seolah berkata, beginilah seharusnya hidup dinikmati. Dan saat kami semua sudah kenyang, bersandar santai di atas tikar sambil memandangi langit yang kini mulai terang sepenuhnya, ada perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perut kenyang, hati pun tenang.
Setelah semua daging selesai dipanggang, bara mulai redup, dan wajan-wajan sudah dicuci bersih, kami pun memutuskan untuk benar-benar menikmati sarapan pagi yang sudah kami siapkan sejak subuh tadi. Suasananya pas sekali. Matahari sudah cukup tinggi tapi belum terik, angin masih semilir, dan langit cerah dihiasi awan tipis yang menggantung di atas pepohonan. Kami mengangkut semua makanan yang sudah matang ke sebuah saung besar berbentuk joglo di ujung area utama kampung 165. Saung itu terbuat dari kayu dan bambu, beratap rumbia, dan terbuka di semua sisi. Jadi angin bebas masuk dan pemandangan sekitarnya bisa dinikmati tanpa halangan. Letaknya sedikit lebih tinggi, sehingga dari atas saung kami bisa melihat hamparan kebun, jalan kecil berliku, dan deretan pohon pinus di kejauhan. Kami menggelar tikar pandan di lantai kayu yang hangat oleh sinar matahari, lalu mulai menyusun semua makanan. Sepiring besar daging B2 panggang yang masih hangat, ayam bakar bumbu kecap, sambal terasi, sambal kecap pedas, lalapan segar seperti timun dan daun kemangi, serta talupan nasi liwet yang baru saja matang di rice cooker portable. Saat tutup rice cooker dibuka, aroma harum langsung menyeruak, campuran dari santan, daun salam, sereh, bawang, dan sedikit teri goreng yang ditaburkan di atasnya. Semua langsung duduk melingkar, dan tak ada yang bisa menyembunyikan senyum puas di wajah masing-masing. Piring dibagikan, nasi disendokkan, dan lauk pun mulai berpindah dari piring saji ke tangan-tangan lapar. Momen itu benar-benar terasa hangat, bukan cuma karena matahari pagi, tapi juga karena rasa kebersamaan yang begitu kuat. Kami makan sambil ngobrol, tertawa, saling menyuapi teman yang sibuk cerita, dan tak henti-hentinya memuji masakan sendiri meskipun semuanya tahu ini hasil kerja bareng. Potongan B2 yang tadi dipanggang kini terasa lebih nikmat karena disantap bareng nasi liwet yang gurih dan sambal yang menyengat. Setiap suap terasa komplit, ada rasa manis, pedas, gurih, dan aroma asap dari panggangan yang menempel di daging. Beberapa dari kami memilih makan dengan tangan langsung, mencubit nasi dan mencocol sambal seperti orang kampung sungguhan, dan itu justru membuat suasana makin cair. Tidak ada yang main handphone, tidak ada yang tergesa-gesa, semua larut dalam keheningan alam dan nikmatnya makanan. Di sela-sela makan, kami saling tukar cerita soal masa kecil, pengalaman jalan-jalan sebelumnya, bahkan rencana hidup yang entah mengapa tiba-tiba jadi obrolan hangat. Angin dari ladang di bawah saung berhembus lembut, membawa suara jangkrik dan burung yang seolah ikut menemani kami sarapan. Bahkan ada seekor kucing kampung yang tiba-tiba muncul dan duduk diam di pojok saung, memandangi kami dengan tatapan penuh harap. Kami akhirnya memberinya sepotong kecil ayam dan dia langsung makan dengan tenang, seolah ikut jadi bagian dari pagi itu. Seseorang iseng memutar lagu dari speaker kecil, lagu akustik ringan yang tak mengganggu, malah menambah suasana jadi seperti adegan di film. Ketika makanan mulai habis dan perut mulai terasa penuh, kami semua bersandar ke dinding bambu saung, menatap keluar tanpa berkata apa-apa. Ada keheningan singkat yang terasa sangat damai, seolah semua lelah, stres, dan penat dari kehidupan kota larut dalam suasana pagi itu. Kami saling pandang, dan tanpa perlu berkata banyak, kami semua tahu, ini adalah salah satu pagi terbaik yang pernah kami alami. Bukan karena makanan mewah atau tempat mahal, tapi karena semuanya terasa jujur, hangat, dan nyata. Saat akhirnya kami mulai membereskan piring dan membersihkan area makan, hati kami masih tertinggal di tikar itu, di tengah tumpukan nasi liwet yang hampir habis dan ceceran sambal di sudut daun pisang. Pagi itu di saung, setelah memanggang dan memasak, adalah momen sederhana yang entah bagaimana, akan terus kami kenang sebagai sarapan terbaik dalam hidup kami.
Setelah perut kenyang dan tenaga kembali terkumpul, kami pun beranjak dari tikar untuk memulai sesi berikutnya, menjelajahi Kampung 165. Suasana pagi sudah sempurna, matahari mulai naik pelan, sinarnya menembus lembut di antara pohon-pohon tinggi yang mengelilingi area ini, menciptakan bayangan panjang dan warna-warna hangat yang memanjakan mata. Udara segar menyeruak setiap kali kami menghirup napas dalam-dalam, benar-benar beda dari udara Jakarta yang penuh polusi. Kami berjalan santai menyusuri jalan setapak dari batu alam yang sedikit basah karena embun, dikelilingi rumput hijau, tanaman hias, dan beberapa kebun kecil milik warga sekitar. Langkah kaki kami disambut suara burung-burung liar yang bersahut-sahutan dari balik pepohonan, menambah kesan alami dan damai. Di sisi kanan, ada sungai kecil yang airnya jernih dan mengalir tenang, dengan bebatuan besar yang bisa jadi tempat duduk atau sekadar bermain air. Kami sempat berhenti di sana, mencelupkan tangan ke air yang super dingin, dan beberapa dari kami bahkan mencuci muka di sana sambil tertawa karena kaget oleh suhunya yang menyegarkan. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke arah kebun herbal. Di sana banyak tanaman obat dan rempah yang ditanam rapi, lengkap dengan papan nama dan fungsinya. Salah satu teman kami yang suka berkebun terlihat antusias, menjelaskan satu persatu manfaat tanaman seperti daun sirih, serai, jahe merah, dan lainnya, membuat suasana terasa seperti tur edukatif dadakan. Tidak jauh dari situ, kami menemukan bangunan joglo terbuka yang biasa digunakan untuk kegiatan kelompok. Kami duduk sebentar di sana, istirahat sambil menikmati pemandangan terbuka ke arah sawah kecil yang terhampar di kejauhan. Angin sepoi-sepoi berhembus dari arah barat, membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar. Suasana yang benar-benar membuat pikiran rileks. Beberapa dari kami berfoto, mengambil video, bahkan ada yang iseng mencoba yoga ringan di atas tikar sambil menikmati matahari pagi. Kami pun sempat mampir ke area peternakan kecil di ujung kampung, tempat anak-anak lokal biasanya bermain. Di sana ada kambing, ayam, dan kelinci, yang semuanya dirawat dengan baik. Teman kami yang membawa anak kecil tampak senang karena anaknya bisa memberi makan kelinci langsung dari tangan. Kegiatan seperti ini sangat jarang ditemukan di kota, dan kami benar-benar merasa bersyukur bisa mengalami langsung kehidupan sederhana yang menyatu dengan alam. Selama berkeliling, kami juga sempat ngobrol dengan salah satu pengelola Kampung 165, yang bercerita soal visi mereka menjadikan tempat ini sebagai ruang edukatif dan spiritual yang dekat dengan alam, terbuka untuk siapa saja. Rasanya menyenangkan bisa mendengar cerita lokal dan merasa diterima seperti keluarga. Dan ketika akhirnya kami kembali ke area awal tempat kami memasak tadi pagi, tubuh memang terasa lelah, tapi hati kami penuh. Kami sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang jalan-jalan atau makan enak, tapi tentang menyatu sejenak dengan alam, dengan diri sendiri, dan dengan orang-orang terdekat. Kampung 165 memberikan pengalaman yang lebih dari sekadar destinasi. Ia memberikan ketenangan, kehangatan, dan ingatan yang ingin kami ulang suatu hari nanti. Di ketua. Like. Oh iya, lagi bang. Jangan lupa liburan. Lagi. Bang, ini kita naik dulu. Guys, Waduh. kebahagiaan itu bukan tentang kalian punya pacar. Tapi jomblo pun bisa bahagia. Contohnya saya sama teman-teman saya ini. Tepuk tangan buat jomblo.
Guys, mau tahu nggak? Pertama kali saya mikul ban. Halo guys, bapaknya mana teh? Jadi kalian harus Bapaknya coba. Sebagai perempuan itu kita harus strong juga. Oke guys, kita hari ini akan melewati Arung Jeram. Kita menuju ke atas. Ya. Guys, Dengan- guys, ada pohon durian. Oh iya. Bang, aku bang, di Serang. Halo guys, kita ada di Serang, Banten guys. Serang Banten. Kita Serang itu. Ada apa? Untuk yang belum pernah ke sini, cobain. Iya, pasti seru banget. Dan Sumpah. siapkan duit ya. Jangan lupa, Ini nggak gratis. ini nggak gratis, tiketnya VIP 800.000. Satu kelompok. Ini tripnya cukup terjangkau, untuk harganya nggak begitu mahal banget ya guys. Masuklah gaji UMR. Iya. Karena trip ini kita berkelompok, untuk harga segitu tuh udah termasuk murah Dan sih. kita dapat 2 tenda. Iya. Jadi cewek cowok itu bisa ya guys. Tuh. Terus akses untuk jalan ke sini tuh nggak bisa pakai mobil ya guys. Dan Hanya lumayan bisa. menguji nyali Iya. untuk yang nggak bisa bawa motor ya. Tuh. Nggak cocok buat orang kaya ya. Iya, cocoknya untuk orang menengah, oke? Oke. Diwajibkan untuk kalian yang suka tur untuk menggunakan motor. Yes. Iya. Kalau kalian yang nggak bisa bawa motor, jangan deh, Iya. nggak rekomen deh. Nggak rekomen banget untuk tempat ini, karena tempat ini itu perjalanannya cukup ekstrim. Apalagi Guys, gimana lagi kalian bisa main kayak gini? apalagi cuacanya hujan Pak, Bapak, dan jalanannya cukup licin. Jadi guys, wajib kesini tuh bawa motor ya. Dan siapkan Bawa dengkul mobil kalian tadi ya mana dia guys. jauh mati. Dengkul. yang Iya. nggak, yang punya mobil nggak boleh ke sini. Soalnya nggak bisa masuk. Bisa masuk.
Makanan diri, manuk masih ikat naik. Ini adalah salah satu destinasi tempat wisata yang sangat dekat dengan kota Jakarta. Jadi nggak perlu jauh-jauh untuk kalian pergi. Kalian cukup pergi ke daerah Banten. Ya. Untuk alamatnya nanti akan kita tuliskan di link deskripsi video. Oke, guys, Sedikit lagi. sedikit lagi kita akan sampai. Lumayan ngap juga. Ini terlalu sama. Penuh perjuangan kali ini. Penuh perjuangan. Dan ini adalah tim dari yang liburan tempat lain yang akan start melakukan melewati arung jeram ini sampai ke bawah nanti. Ya. Cuacanya di sini cukup cerah ya hari ini. Tapi agak sedikit mendung. Semoga aja kita tidak kehujanan lagi. Nggak ada jalan lain. Cuacanya nggak mendukung lagi nih, Jo. Gila tuh. Udah hitam. Nggak bantu. Foto ya? Foto. Oke teman-teman, kita akan melakukan adrenalin melewati arung jeram. Dari atas ini kita akan start sampai ke bawah nanti. So, guys, udah siap basah-basahan? Siap dong pastinya. Siap. Siap kedinginan. Wow, ini airnya segar banget ya, guys. Airnya tuh segar banget sini. Terus jernih juga. Buat kalian yang belum bisa liburan, semoga bisa liburan ke sini ya, guys. Amin. Siapa tahu next trip bisa bareng-bareng kita lagi. Oke, bersama trip. Uhuy. Sama-sama. Kita kedatangan tim lain juga, guys. Ini tim lain akan melakukan melewati arung jeram ini juga sama dengan kita. Mungkin akan di belakang kita juga. Ih, hujan. Ah, seru. Tapi HP Gak apa sih? hujan. Wah, cuacanya udah mulai turun hujan, guys. Jadi semakin seru banget nih. Enang di depan deh. Semakin seru, semakin rame. Asik banget.
Gimana guys? Melelahkan tapi seru. Gimana? Rekomendasi. Testimoninya. Rekomendasi banget. Rekomendasi banget. Cobain. Gimana? Lancar sih. Ini hanya soal perjalanan jauh tapi hasilnya memuaskan. Gimana kita? Seru. Seru banget. Apa? Oh wait. Next harus trip lagi kita. Yang lebih keren. Dah, ayo. Oke guys, kita baru selesai melakukan uji adrenalin melalui jeram. Lelah guys, kita lelah. Sepanjang 2 km. Aduh. Banyak sekali rintangan-rintangan yang kita dapatkan. Terutama saya mendapatkan oleh-oleh. Ini oleh-oleh sedikit. Jatuh. Ini juga sama. Dan tapi seru banget guys. So kalian harus coba untuk trip yang ada di Banten ini. See you, bye-bye. Pokoknya seru banget. Dan ini salah satu destinasi wisata yang recommended banget. Harus dikunjungin. Minimal sekali buat kalian yang belum melakukan trip ke tempat ini. Perjalanan kami di Kampung 165 hari ini akhirnya sampai di penghujung cerita. Dari keberangkatan malam jam 11 dari Jakarta yang penuh semangat meski mata masih berat, tiba di lokasi subuh dalam udara dingin yang menusuk, dilanjutkan dengan kegiatan masak-masak sambil menghangatkan diri dengan kopi dan obrolan ringan. Lalu memanggang B2 dengan aroma menggoda yang membuat semua lupa lelah, hingga akhirnya kami duduk bersama di saung, menyantap sarapan pagi yang luar biasa nikmat di tengah alam yang hening dan damai. Semua momen itu terasa begitu lengkap. Bukan karena tempatnya mewah, atau makanannya mahal, tapi karena semuanya kami lakukan bersama, dengan tulus, apa adanya, dan penuh canda tawa.
Suasana pagi yang hangat di bawah saung kayu itu jadi penutup yang sempurna. Pemandangan terbuka, angin sepai-sepai, nasi liwet hangat, dan obrolan santai yang membuat kami lupa pada hiruk-pikuk kota. Setiap detik terasa bermakna, dan kami sadar bahwa perjalanan seperti ini bukan hanya tentang kemana tujuannya, tapi bagaimana kami menjalaninya. Dari persiapan, kerjasama, rasa lelah, sampai kepuasan di akhir. Rasanya sayang sekali waktu berjalan begitu cepat, tapi justru disitulah letak berharganya. Karena setiap momen hanya bisa dinikmati sekali, dan sisanya tinggal jadi kenangan. Buat teman-teman yang sudah ikut nonton video ini sampai akhir, kami ingin ucapkan terima kasih banyak. Semoga cerita kami bisa jadi inspirasi buat kalian untuk sesekali meluangkan waktu menjauh dari rutinitas, keluar dari layar, dan menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana tapi penuh makna. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka videonya. Tinggalkan komentar di bawah kalau kalian pernah punya pengalaman serupa atau mau rekomendasi tempat seru lainnya. Dan tentunya subscribe ke channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita kami berikutnya. Karena masih banyak perjalanan seru yang menanti, masih banyak tempat indah yang ingin kami datangi. Dan pastinya masih banyak momen kecil yang ingin kami bagikan buat kalian semua. Jadi, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, nikmati setiap langkah, karena di sanalah cerita hidup sebenarnya dimulai.